Ya, pemirsa, kembali lagi kita lanjutkan dialog kita bersama Bang Julius dari YLBHI dan juga Kang Asep selaku pengamat hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa eksekusi mati itu dilakukan Jumat dini hari. Ada 4 narapidana yang dieksekusi, Freddy Budiman, Michael Titus, Humphrey Eike, Cajetan Uchena, Sek Osman, dan keempat ini juga mewakili dari 10 yang lainnya tidak dieksekusi. Kejanggalan itu pun timbul dari sana. Berbagai macam pertanyaan. Dari YLBHI menelaah bahwa ada masalah notifikasi, pasal yang tidak jelas, kemudian juga dana yang sudah 240 untuk tiap narapidana itu, kemana yang untuk 10 lainnya begitu ya Bang? Betul, ya? betul. Nah, pertanggungjawaban yang kita tanyakan tadi nanti sampai kemana, apakah ini akan sampai ke Kemenkumham? Kemudian apakah dari YLBHI benar akan membuat tim independen untuk menguji hal ini? Iya, pasti kami tidak ingin merespon satu kasus per kasus atau gelombang per gelombang, tapi kami ingin negara membuat semacam kajian atau evaluasi post policy. Karena eksekusi mati ini bukan barang 1-2 kasus yang sederhana, tapi ini kebijakan negara yang istilahnya mempertaruhkan legitimasi negara kita di publik nasional ataupun internasional. Maka kami minta ada evaluasi penegakan hukum yang kacau seperti ini, kemudian isu peradilan sesat di setiap perkara yang termasuk gerasi yang sudah selesai atau belum, notifikasi yang belum. Nah, anggaran ini juga masuk dalam satu paket kebijakan eksekusi mati. Nah, Presiden Joko Widodo ini harus memerintahkan untuk melakukan kajian ulang sejauh mana efektivitas dan efisiensi. Kita tahu pasca eksekusi kemudian di Bandara Kuala Namu ada sepasang suami istri yang tertangkap tangan membawa narkoba. Mana efek deteren atau efek jera yang mereka sebut-sebut itu? Tidak ada. Lalu efektivitasnya juga kalau kita bandingkan, katanya setiap 33 orang setiap harinya pengguna narkoba meninggal dunia. Negara harus menyelamatkan itu lewat eksekusi mati. Kalau kita telisik di tahun 2014 ada kajian dari Institute for Criminal Justice Reform, anggaran untuk pengobatan di LP Cipinang tahun 2014 itu 0. Artinya setiap 33 orang di setiap harinya di LP Cipinang mati karena nggak ada obatnya. Katanya dia mau menyelamatkan. Lebih baik anggaran untuk eksekusi dipindahkan pengobatan, rehabilitasi. Jadi kita menyelamatkan orang. Nah, post policy evaluasi ini yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo termasuk anggaran. Semua pertanggungjawaban itu ada di tampuk Presiden Joko Widodo dan eksekutornya yaitu Jaksa Agung. Ke situ kita akan tagih. Dan saya menangkap ada keinginan dari YLBHI bila eksekusi ini tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka rehabilitasi itulah difokuskan ke sana saja, begitu? Lebih baik begitu, karena negara menyatakan kami ingin memberantas narkotika, tapi anggaran penanganan perkara sangat sedikit, baik di kepolisian dan kejaksaan. Kami ingin menyelamatkan pengguna narkoba yang setiap harinya meninggal dunia 33 orang. Tetapi anggaran pengobatan di LP Cipinang misalnya tahun 2014 itu Rp0. Lalu ini inkonsisten dan tidak berbasis fakta yang real. Baik, Kang Asep, ini dalam masalah peradilan. Mungkin tidak bagi seseorang yang terpidana kasus narkoba di detik-detik terakhir dia kemudian mengajukan PK atau dia mengajukan proses hukum yang kembali begitu sehingga bisa ditunda eksekusinya. Ini prosedur hukum itu kan kita negara hukum, ya, negara hukum harus pakai aturan hukum. Konstitusi kita 24 ayat 5 mengatakan hukum acara harus dengan undang-undang by the way. Nah, undang-undangnya KUHP pengatur dari mulai penyelidikan sampai eksekusi diatur di KUHP. Nah, sekali lagi boleh banding, kasasi, PK, ya, itu ada di sana. Nah, ketika aturan itu dilaksanakan oleh peradilan dari mulai sampai KPK, nah sudah putus, nah kita suka nggak suka ada jas hukum, ya. Putusan harus dianggap benar selama itu belum dibatalkan. Nah, jadi kita hormati benar atau salah, kita hormati putusan pengadilan. Oke lah, misalkan ada peradilan sesat dan sebagainya. Kita melalui prosedur itu yang ada. Nah, saya tidak akan bermain di situ karena suka nggak suka harus hormati putusan. Soal putusan sesat itu kita akui di beberapa putusan perkara-perkara lain. Tapi kalau perkara narkotika yang OTT sekali lagi bandar-bandar sekelas Freddy Budiman, saya yakin tidak mungkin salah karena jelas kalau Freddy Budiman, si Beni, si Hertoni itu jelas satu persis kalau bandar-bandar itu jelas mereka adalah bandar-bandar yang harus dihabisi, ya. Nah, persoalan bagi saya ketika prosedur ini sudah selesai bagus sampai katakanlah PK. Nah, tadi yang dikatakan Julius, bagaimana sekarang ketika ada kewajiban eksekutor digerasi, ketika penyelesaian dieksekusi. Sekali lagi, terlepas berbeda dengan Julius soal setuju hukuman atau tidak hukuman mati. Nah, di sinilah yang harusnya ketika prosedur peradilan menata bandar-bandar narkotika sudah betul. Nah, di sini terjadi penyimpangan tadi, entah penyimpangan anggaran, tentang pelaksanaan, notifikasi, dan bagian sini kan mengerikan sekali. Ketika ada peradilan dalam tanda petik ya untuk bandar-bandar betul, tapi ada yang menyimpang di sini. Kan artinya peradilannya dirusak oleh apa? Pelaksanaan yang dirusak. Kan eksekusi itu apa? Ini perintah hakim sekali lagi. Jaksa itu melaksanakan perintah hakim yang hukumannya mati.
Nah ketika hukuman mati perintah hakim, harusnya jaksa tunduk kepada aturan-aturan, undang PS, pelaksanaan bagaimana hukuman mati. Tapi ternyata dilanggar. Misalkan tadi per wilayah, per polda masing-masing, anggarannya harus sesuai dengan ini, tidak dikumpulkan massa per wilayah di mana diputus. Nah sekarang faktanya kan saya teriak-teriak, kenapa harus gelombang 1 di sana, gelombang 2 di sana, kenapa nggak gelombang tsunami sekalian? Nah ini yang kejadian pembelajaran suka nggak suka harus ada transparansi. Ya jangan sampai di perkara narkotika ada perkara kejahatan lainnya, entah korupsi, entah apa, ini baru narkotika yang apalagi mungkin kita bisa bicara terorisme, bisa perkara lain, hukuman mati yang lain. Ini kebetulan sekali lagi perkara bandar-bandar yang kita tahu persis beberapa yang tokoh-tokohnya semacam Freddy Budiman, ya jelas kita tahu bagaimana sekali terlepas Freddy Budiman nanti main-main lain, tapi yang jelas kelakuannya memang harus mengerikan gitu kan. Ketika kan benar tolong eksekutornya. Nah, eksekutor kan melaksanakan putusan hakim pasal 1 ayat 6. Tapi kenapa ketika melaksanakan putusan hakim tidak sesuai dengan perintah hakim? Baik. Jadi pelaksanaan eksekusi ya, saya lihat di situ. Baik, kita coba komparasi dulu nih. Eksekusi hukuman mati 1, 2, dan 3. Kalau catatan dari YLBHI, jumlahnya berapa Bang Julius? Total sekitar 18 orang. Dan itu modusnya sama. Mulai dari ada peradilan yang tadi Kang Asep bilang hormati putusan, iya. Tapi tentu putusan yang diproses atau diperiksa lewat sebuah proses hukum yang janggal, tentu ini juga jadi pertanyaan Kang Asep. Makanya kita minta ada tim independen yang mengkaji ulang seluruh proses itu. Misalnya kasus Freddy Budiman dan segala macamnya. Proses ulang, apakah di situ ada korupsi dalam setiap tahapan? Apakah ada penyiksaan dalam setiap tahapan? Apakah didampingi pengacara yang layak? Apakah ada ancaman misalnya intimidasi? Nah, semua ini mempengaruhi putusan itu. Baik. Sehingga kalau itu ada, maka putusannya tidak akuntabel. Maka eksekusinya harusnya di stop. Baik, itu jumlah dari mereka yang akan dieksekusi. Tapi kalau jumlah dari harga, jumlah dari biaya untuk melakukan pelaksanaan eksekusi itu sendiri? Itu masih anggaran yang dimintakan dari gelombang 1 sampai 3 itu masih kejaksaan sekitar 200 dan kepolisian sama sekitar 47. 1, 2, dan 3 itu ya? Artinya kalau kita hitung, ya silakan hitung sendiri. Dikali 18 jumlahnya sekitar berapa miliar. Gitu. Baik, antara 1, 2, dan 3 itu sama. Betul. Tapi untuk yang ketiga ini ada perbedaan dengan... Ada perbedaan, kenapa? Bukan soal harus selesai ya, karena anggaran sudah dipakai. Tetapi ini semakin membuktikan ketidakefektivitasan atau tidak efisiensinya sebuah kebijakan untuk melakukan eksekusi mati. Bahkan dari aspek anggaran pun patut dicurigai tidak akuntabel. Gitu. Baik, Kang Asep, ini juga ada satu hal yang jadi pembicaraan akhir-akhir ini. Viral sekali di media sosial. Semenjak eksekusi jadi pembicaraan semua orang, di mana Freddy Budiman mengeluarkan kesaksiannya. Saya ingin lihat pandangan Kang Asep untuk yang satu. Ini ada catatan dua hal ya. Nah, satu, jelas Freddy Budiman melakukan perbuatan harus selesaikan prosedurnya. Nah, ketika sekarang faktanya ada yang disebut sekarang Freddy Budiman nyanyiannya ke teman kita Haris, ya, catatan bagi kita, ya. Sekarang satu, bahwa fakta ada oknum penegak hukum dari penyidik sampai lapas main, fakta ada. Penyidik kan di kita lihat Sumatera Utara, Makassar, jaksa ada, oknum hakim ada, di lapas kita sering. Nah, fakta itu kan nggak bisa dipungkiri. Nah, fakta bahwa sekarang juga kita harus melihat data ini. Nah, sekarang kasus Freddy Budiman mengatakan itu, dilemanya apa kita? Memang ini harus terbuka dengan kita semua terbuka. Yakin harus dibuka ini bagaimana apapun untuk tim P dan apapun. Karena apa? Masalahnya ini kan nanti suap. Suap ini kan di korupsi. Nah, katakanlah ada oknum aparat, katakan entah tadi sebut oleh kan di polisi kayak di BNN kayak kalau di Bea Cukai kayak persoalannya adalah suap itu ada penyuap dan yang disuap. Nah, dilemanya sekarang ada penyuapnya udah mati kan? Satu. Nah, persoalan kita harus dicari bukti-bukti lain. Nah, karena kita tidak bisa menafikan fakta bahwa ada oknum sekali oknum ya yang memang telah melakukan perbuatan itu fakta. Tapi lain pihak juga kita juga nggak bisa percaya sepenuhnya kepada Freddy Budiman. Untuk gitu kan? Dibawa ke pengadilan itu tidak. Makanya saya bilang kewajiban nanti ketika dia ada dikemukakan, dia ada bermain kan saya bilang fakta juga menunjukkan ada oknum-oknum. Tapi kita juga harus tidak begitu percaya begitu saja. Tapi fakta dikembangkan dari Haris ini kita kembangkan, mencari bukti-bukti lain ini. Karena kalau cuma satu bukti sekali lagi testimoni auditu katanya dan unus tesis satu bukti, maka saya bilang harus dicari karena kan ada fakta-fakta saya katakan tadi, ada oknum-oknum dari mulai oknum penyidik masih banyak polisi yang baik, dan oknum jaksa masih jaksa yang baik, oknum hakim, oknum lapas kering kejadian kan. Nah, apakah di Freddy Budiman kejadian atau tidak? Inilah kewajiban untuk buka. Ternyata ketika kita memberantas kejahatan serius, kejahatan luar biasa, ada kejahatan lain. Nah, sekarang ini dihukum dikenal pasal penyertaan. Jadi kalau misalkan penyertaan ikut serta sama-sama, entah turut serta dan sebagainya turut ikut, kalau dengar kita melalui beritanya Haris, ada ngintip barang kan, sama-sama. Kalau penegak hukum, hukumannya lebih berat. Kalau Freddy mati, harus ada atas mati dong nih. Baik.
Itu dia. Kalau bukti benar ya. Ini kalau saya mau meresponnya begini, saya melihat bahwa ini jangan dipandang hanya teknis saja, teknis satu kasus. Ada sebuah persoalan besar di peradilan Indonesia yang tidak akuntabel yang menyebabkan sebuah kebijakan eksekusi mati seharusnya di stop gitu. Nah, harusnya pemerintah melihat ini untuk membenahi institusi masing-masing yang terlibat. Kita tidak heran adanya cerita itu tentu relevan dengan kondisi hari ini narkotika tetap tidak bisa diberantas. Kenapa? Ada dugaan pemberantasnya sendiri ikut bermain, ikut mengambil keuntungan, ikut terjangkit juga dalam penyakit yang namanya narkotika itu. Baik. Kira-kira gitu. Dari YLBHI sendiri, di stop atau moratorium terlebih dahulu, diperbaiki sistemnya, baru eksekusi bisa dilanjutkan, atau di stop sama sekali tidak dilakukan? Tentu, menurut kami stop sama sekali tidak dilakukan, bentuk tim untuk mengkaji ulang seluruh putusan terpidana mati, dan jangan lupa gerasi. Baik. Ini yang selalu janggal, pemberian gerasi, tiba-tiba mendadak gerasinya dikabulkan atau tidak, dan yang terakhir, ada 3 gerasi yang belum keluar kepresnya. Nah, sebelum kepres ini keluar, harusnya gerasi atau eksekusi mati tidak boleh dilakukan. Baik. Jadi itu tahapannya. Baik. Kang Asep, untuk menutup dialog kita hari ini. Ya, saya pikir gini, ketika kita sepakat untuk memberantas narkotika, ya, dan ada hakim menjatuhkan sampai maksimal mati, ya, katakanlah sekarang. Apakah sekarang harus dilaksanakan atau tidak? Sekali lagi kembali eksekutor adalah jaksa. Ya. Ketika jaksa tidak melaksanakan sesuai dengan aturan hukum, pasti orang pertanyakan. Ya. Kalau proses peradilan sudah selesai, artinya dari proses awal sampai eksekusi. Nah, pelaksanaan di masalah bagi sekarang, saya tidak mau mundur ke belakang, ya, Tapi bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dikatakan tadi efektifnya atau tidak? Ya tergantung di jaksanya. Kalau jaksa prosedur kayak begini, ya di bahan ejekan orang-orang semua kan. Ketika prosedur hukumnya sekali lagi kita bisa berbeda dengan Julius. Prosedur sangat nggak benar, nah sekarang pas eksekusinya nggak benar, apa yang akan terjadi? Karena orang mentertawakan. Ternyata eksekusi seperti nyembelih ayam dengan pisau yang bukan pisau tajam. Baik. Satu lagi Mas, sedikit. Kalau memang negara berniat untuk memberantas narkotika, maka yang tadi Kang Asep cerita soal Freddy Budiman adalah aktor besar, dia jangan dimatikan dulu. Tetap jaga dia sebagai justice kolaborator untuk mengusut seluruh pelaku narkotika di level tinggi yang terlibat sehingga kita bisa betul-betul memberantas. Jadi bukan tiba-tiba dimatikan, jadi nggak berfungsi apa-apa, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bang Julius, mewakili YLBHI, dan Kang Asep, pengamat hukum kita, atas dialog kita sore hari ini. Pemirsa, kita masih akan kembali lagi di iNews Petang usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.